Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Michael Pratama dengan NPM 2011011015 dan ada rekan kerja saya 2 orang, Azra Wijaya dengan NPM 201110111060. Juga ada Septa Agung Prasetyo dengan NPM 201110111077. Pada pagi ini kami akan mempresentasikan mengenai implikasi strategis kelembagaan ekonomi, hukum, dan keagamaan bagi bisnis internasional. Yang akan kita bahas pagi ini berada pada chapter 2. Oke, Jira, boleh langsung ke slide 3. Oke, yang pertama ada kekosongan kelembagaan. Kekosongan kelembagaan mengacu pada tidak adanya perantara khusus, sistem peraturan, dan mekanisme penegakan kontrak yang biasanya dapat diandalkan oleh perusahaan di pasar yang lebih maju. Kekosongan ini menunjuk pada intensitas atau kelembaga lain yang hadir untuk mendukung pasar, seringkali lemah atau tidak adanya di pasar negara berkembang. Misalnya, wirausaha di pasar negara berkembang mungkin tidak selalu dapat mengejar minat wirausaha karena kekosongan kelembagaan menciptakan lingkungan di mana wirausahaan ini mungkin tidak memiliki akses sumber daya keuangannya. Sebentar Ibu, ada kesalahan dari share screen-nya. Maaf teman-teman semua. Ini ada institusi sosial. Institusi sosial ada suatu kompleks posisi, peran, norma, dan nilai yang ditempatkan dalam jenis struktur sosial tertentu guna mengatur pola sumber daya manusia yang relatif stabil sehubungan dengan masalah mendasar dalam mempertahankan struktur masyarakat yang layak dalam lingkungan tertentu. Dengan kata lain, mirip dengan budaya nasional, institusi sosial memberikan batasan dan norma yang memandu baik perusahaan maupun individu mengenai perilaku yang pantas. Dalam ekonomi maju, cenderung memiliki institusi yang biasanya stabil dan mendukung operasi pasar. Namun, seperti yang disebutkan sebelumnya, institusi semacam itu cenderung lemah dan tidak ada di pasar negara-negara berkembang. Dengan demikian, MNC harus bersaing dengan lingkungan yang mungkin tidak selalu mendukung operasi pasar yang efisien. Tantangan tersebut juga perlu dipahami untuk mencapai bisnis internasional yang kuat. Selanjutnya, terdapat yang namanya sistem ekonomi. Sistem ekonomi mengacu pada struktur dan proses yang memandu pelaksanaan kegiatan bisnis yang mengarah pada produksi barang dan jasa, yang pada dasarnya barang dan jasa akan dikonsumsi oleh anggota masyarakat. Sistem ekonomi dapat dicirikan menurut sejauh mana pemerintah atau individu swasta mengizinkan untuk membuat keputusan ekonomi yang memandu produksi. Sistem ekonomi ini memiliki jenisnya. Jenis sistem ekonomi kapitalis atau ekonomi pasar mengacu pada sistem ekonomi di mana kegiatan produksi yang melakukan kegiatan ini bertujuan untuk menghasilkan keuntungan di pasar yang kompetitif. Dengan kata lain, dalam masyarakat kapitalis, individu swasta membuat sebagian besar keputusan ekonomi dan produksi dan pemerintah tidak ikut campur dalam masalah tersebut. Ketika diterapkan pada kasus multinasional kapitalis ada untuk menghasilkan nilai bagi pemegang saham. Sebaliknya, ekonomi sosialis atau komando adalah suatu di mana sumber daya yang dimiliki suatu negara dan keputusan produksi dikoordinasikan secara terpusat. Berikut ada beberapa definisinya. Kapitalis atau pasar ekonomi adalah sistem ekonomi di mana individu swasta membuat keputusan ekonomi dan produksi. Sosialis atau komando adalah sistem ekonomi di mana milik pemerintah ada sumber daya produksi dan membuat produksi keputusannya. Dan ada ekonomi campuran, di mana sistem ekonomi ini menggabungkan unsur-unsur ekonomi kapitalis dan sosialis. Salah satu contoh case-nya, perkembangan terakhir menunjukkan bahwa ekonomi Cina mungkin melambat sebagai akibat dari melambatnya permintaan dan meningkatnya hutang. Indikator tersebut ditambah dengan makroekonomi negatif yang mengakibatkan aksi jual besar-besaran di saham di Cina.
Namun, pemerintah Cina tidak tinggal diam dalam hal tersebut. Pemerintah Cina telah melakukan intervensi dalam beberapa cara untuk menahan aksi jual. Mereka menangguhkan transaksi setelah 90 menit. Selain itu juga penjualan saham yang cepat telah terjadi arus keluar modal secara besar-besaran. Pemerintah Cina juga telah melakukan intervensi untuk membeli yuan dalam upaya untuk memperlambat deflasi mata uangnya. Selanjutnya ada ekonomi transisi. Ekonomi transisi adalah masyarakat yang bergerak dari sosialisme ke sistem yang lebih berbasis pasar. Nah, pada pasca 1980-an, melihat sejumlah besar negara di Rusia, Eropa Timur, dan Asia, termasuk Cina dan Vietnam, menjalani upaya pemerintah untuk mempromosikan kapitalisme. Banyak juga dari ekonomi ini yang merupakan pasar negara berkembang. Sistem ekonomi dengan demikian memiliki banyak implikasi penting bagi bisnis internasional. Sistem ekonomi yang berbeda menghadirkan lingkungan yang berbeda mengenai pengambilan keputusan untuk sumber daya dan produksi. Namun, satu komponen penting lainnya dari sistem ekonomi ini adalah tingkat campur tangan pemerintah dalam menjalankan bisnis. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya yang menjelaskan tentang jenis sistem hukum. Jenis sistem hukum. Yang pertama ada hukum adat. Hukum adat didasarkan pada konsep preseden di mana hukum diterapkan setelah pemetaan kasus masa lalu. Kemudian ada hukum perdata yang didasarkan pada seperangkat aturan dan peraturan yang sangat rinci dari kode hukum suatu negara. Pada hukum perdata, kasus diputuskan berdasarkan kode hukum dan biasanya tidak ada interpretasi hukum sesuai dengan kasus sebelumnya. Kemudian selain dari kedua hukum tersebut, ada tradisi hukum lain yang dipraktikkan di banyak negara saat ini yang dikenal sebagai hukum Islam. Ada syariah, hukum yang diambil dari Al-Quran. Semua manusia harus hidup sesuai dengan struktur yang ditentukan dalam Al-Quran. Al-Quran mengungkapkan etika Islam dan kewajiban etis dalam kehidupan. Namun, juga berisi aturan yang berlaku untuk menjalankan bisnis, seperti panduan umum mengenai perlunya menghormati kontrak dan perilaku yang pantas dalam transaksi komersial. Aspek lain dari lingkungan hukum, proyek melakukan bisnis. Proyek yang dilakukan oleh Bank Dunia melalui proyek melakukan bisnis memberikan informasi penting tentang kemudahan berbisnis di berbagai negara. Bank Dunia mengumpulkan data di seluruh dunia dan memberikan ukuran objektif dari berbagai aspek infrastruktur hukum dalam suatu masyarakat. Secara khusus, Bank Dunia mempertimbangkan berbagai aspek lingkungan masyarakat manapun. Aspek penting kedua dari lingkungan hukum adalah penegakan kontrak. Tindakan penegakan kontrak Bank Dunia memberikan indikasi waktu dan biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan sengketa komersial. Indeks tersebut juga mempertimbangkan kualitas sistem pengadilan di negara tersebut. Penelitian menunjukkan bahwa penegakan kontrak yang efisien mencerminkan penghormatan dasar hukum dan perlindungan hak-hak dasar. Karakteristik tersebut cenderung berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi serta iklim usaha dan inovasi yang lebih kuat. Oleh karena itu, seperti yang telah ditunjukkan, pemahaman yang memadai tentang konteks hukum dalam masyarakat manapun sangat penting bagi perusahaan multinasional yang beroperasi di negara tersebut. Proyek melakukan bisnis memberikan wawasan penting dalam bidang-bidang ini. Kemudian ada resiko politik. Resiko politik mengacu pada ancaman bahwa faktor sosial, politik, atau ekonomi di negara asing dapat mempengaruhi kelayakan dan profitabilitas operasi global organisasi. Risiko politik bisa berupa campur tangan politik oleh politisi terpilih atau tidak terpilih, bisa juga dalam bentuk pembatalan kontrak secara sepihak. Risiko politik dapat bertambah negatif pada multinasional di berbagai tingkatan. Misalnya, risiko politik dapat mempengaruhi sejauh mana mata uang dapat secara bebas dikonversi ke mata uang lain untuk digunakan. Risiko politik juga dapat mempengaruhi sejauh mana pemerintah memiliki kekuasaan atau keinginan untuk menegakkan sistem hukum dan birokrasi untuk mendukung operasi bisnis. Akhirnya, di negara-negara dengan risiko politik tinggi, pemerintah kadang-kadang dapat menyita aset multinasional dengan menasionalisasi industri. Bahkan, perusahaan lokal dapat menghadapi risiko politik. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya ada agama. Agama seperangkat keyakinan, aktivitas, dan intuisi bersama yang didasarkan pada keyakinan pada kekuatan supernatural. Tetap menjadi kekuatan penting di sebagian besar negara.
Meskipun agama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap budaya, sebagian besar ahli melihatnya sebagai intuisi yang perlu diperiksa kemampuannya sendiri. Next. Bagaimana agama mempengaruhi bisnis internasional? Pada tingkat fundamental, agama memberikan panduan tentang cara yang tepat untuk menghadapi harapan masyarakat. Agama memberi individu seperangkat prinsip untuk dijalani, namun memiliki pengaruh terhadap manusia. Agama juga mempengaruhi MNC dan operasinya melalui pengaruhnya terhadap prosedur bisnis. Next. Berikut adalah statistik agama di dunia. Yang pertama ada agama Buddha. Agama Buddha mengacu pada tradisi agama yang berfokus terutama pada realitas penderitaan duniawi dan pada cara seseorang dapat dibebaskan dari penderitaan tersebut. Buddha Gautama lahir sebagai pangeran sekitar abad ke-6 sebelum Masehi di India, mendirikan agama Buddha. Ajaran dasar agama Buddha menyatakan bahwa tidak ada diri atau aku. Setiap orang dan segala sesuatu di dunia diasumsikan saling berhubungan dan dampak dari tindakan seorang mempengaruhi orang lain. Perusahaan multinasional yang beroperasi dalam masyarakat Buddhis akan menemukan bahwa agama Buddha memiliki pengaruh kuat pada lingkungan kerja. Buddhisme didasarkan pada filosofi bahwa semua makhluk saling berhubungan dan saling bergantung. Next. Kekristenan. Kekristenan adalah iman yang didasarkan pada kehidupan, ajaran, kematian, dan kebangkitan Yesus dan jelas merupakan agama yang paling banyak dianut di seluruh dunia. Semua orang Kristen memiliki keyakinan yang sama bahwa Yesus adalah inkarnasi Tuhan yang diutus untuk memberikan keberdosaan umat manusia. Perusahaan multinasional sangat mungkin memiliki akses ke lingkungan yang mendorong pelaksanaan bisnis di sebagian besar negara Kristen. Secara umum, orang Kristen umumnya mendukung kebebasan untuk mengumpulkan kekayaan dan harta benda. Namun, keserakahan dan keegoisan manusia dipandang dengan penghinaan dan upaya yang dilakukan untuk memastikan bahwa ada kesetaraan, kesempatan, dan keadilan bagi yang kurang beruntung. Next. Hinduisme. Hinduisme adalah istilah luas dan inklusif yang merujuk pada individu-individu yang sebagian besar menghormati dan menerima tradisi kuno India, khususnya kitab suci Veda dan struktur kelas sosial dengan penghormatan khusus bagi Brahmana, yaitu kelas pendeta. Pencarian Brahman, realitas tertinggi dan kebenaran dan kekuatan suci yang meliputi memelihara segala sesuatu, adalah pencarian akhir bagi orang Hindu. Salah satu aspek agama Hindu yang paling mungkin memiliki implikasi bisnis internasional adalah sistem kasta, yang mengacu pada tatanan masyarakat India berdasarkan 4 kelompok pekerjaan. Itu kasta tertinggi termasuk pendeta, diikuti oleh raja dan prajurit, dan pedagang dan petani. Kasta keempat termasuk pekerja kasar dan pengrajin. Next. Selanjutnya ada Islam. Inti dari Islam sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran adalah penyerahan diri kepada kehendak Allah. Islam saat ini merupakan agama terbesar kedua di dunia dan memiliki penganut di negara-negara Afrika Timur Tengah, Cina, Malaysia, dan Timur Jauh. Itu terus berkembang pesat di banyak negara, terutama di Eropa. Islam memiliki implikasi untuk MNC di banyak tingkatan. Misalkan Islam memiliki aturan yang jelas untuk transaksi komersial. Itu riba melarang keras menerima atau memberi bunga. Alasan utama di balik larangan tersebut adalah bahwa bunga mewakili keuntungan yang diperoleh tanpa menimbulkan risiko. Praktik pelarangan bunga seperti itu bukan hanya cita-cita, tetapi sebenarnya dihormati di banyak negara, termasuk Pakistan. Next. Selanjutnya Yahudi. Agama Yahudi yang tidak memiliki pendiri atau pemimpin tunggal mewakili keluarga tradisi keagamaan yang terkait dengan orang-orang Yahudi. Ini mewakili evolusi tradisi keagamaan yang dimulai dengan
tanah yang disebut Perjanjian Lama oleh orang Kristen, yang berpuncak pada kompilasi hukum Yahudi dan pengetahuan Talmud. Meskipun sulit untuk membahas prinsip-prinsip sentral dari iman Yahudi, beberapa tema umum diambil dari Taurat atau 5 kitab pertama Nabi Musa, yaitu konsep Tuhan dan cinta kepada Tuhan, kesucian hidup manusia, dan penghargaan dari penderitaan. Next. Konfusianisme. Konfusianisme mengacu pada aliran pemikiran yang dikembangkan oleh filsuf Cina Kung Fuzu. Berdasarkan kepercayaan Cina kuno, dari akar tradisional Tionghoa ini, Konfusius mengembangkan agama yang menekankan pada kebajikan moral dan pentingnya keterlibatan politik untuk membuat perubahan di dunia. Sangat penting untuk memahami Konfusianisme karena merupakan agama dominan di banyak negara Asia maju secara ekonomi seperti Jepang, Korea Selatan, dan Cina. Konfusianisme juga penting di negara-negara dengan populasi etnis Tionghoa yang signifikan, seperti Singapura. Konfusianisme memiliki implikasi penting bagi bisnis internasional. Misalnya karena penekanannya pada hierarki, kesalehan, dan ketertiban. Sistem manajemen yang didasarkan pada loyalitas, hubungan, dan menempatkan kepentingan kelompok di atas individu telah berkembang. Next. Oke, baiklah, kita sudah sampai di akhir sesi presentasi. Apabila ada salah kata dan kekurangan, kami mohon maaf. Apabila materi kita ada yang kurang dapat diterima dengan baik kepada teman-teman semua dipersilakan untuk bertanya kepada kelompok kami. Boleh langsung bertanya atau ketik di kolom chat. Terima kasih.